Kita masuk di bab 2, di mana ada karakteristik usaha atau perusahaan. Di sini di 201 itu ada kegiatan utama usaha atau perusahaan. Kegiatan utama usaha atau perusahaan itu adalah nanti di bagian ini diminta untuk ada kata-kata tuliskan selengkap-lengkapnya, dimulai dengan kata kerja meliputi input, proses, output. Maksudnya adalah jika perusahaan bapak atau ibu itu terkait dengan manufaktur, maka dapat dimulai dengan memproduksi mebel dalam bentuk almari, meja, kursi dari kayu. Nah, itu jadi di situ bisa diketahui bahwa inputannya adalah dari kayu, kemudian prosesnya adalah mengolah kayu tersebut menjadi outputnya adalah barang jadi seperti meja, kursi, dan almari tadi. Nah, kemudian kalau contoh yang lain, misalkan contoh yang lain adalah hanya menjual produk sepeda misalkan ya, maka dapat dituliskan di sini perdagangan, jenisnya apa, besar atau eceran ya. Tuliskan perdagangan besar menjual sepeda baru ya, atau bisa dituliskan perdagangan sepeda baru dengan jenis eceran kalau dia skupnya tidak besar, atau bisa dituliskan eceran mencakup wilayah Surakarta saja itu ya. Ini untuk kegiatan utamanya. Kalau kaitannya dengan yang lain lagi, misalkan saya ambil contoh lagi, misalkan kaitannya dengan ini nggih, makanan minuman, usaha makanan minuman. Maka disampaikan di sini untuk dapat menyebutkan apakah itu jenisnya warung makan, restoran, atau kedai. Nah, nanti dituliskan di sini. Misalkan kedai minuman 06. Nah, menjual aneka minuman yang beragam seperti jus, kemudian ada fresh milk dan kopi misalkan. Kemudian ada di sini 202 ya, di 202 itu ada produk utama, barang atau jasa yang dijual atau dihasilkan. Nah, maksudnya adalah untuk produk utama itu adalah kegiatan dari perusahaan itu menghasilkan produk atau barang apa. Kalau furniture tadi kan menghasilkan lemari, kemudian meja dan kursi, maka dituliskan di sini produknya adalah dalam bentuk furniture. Ya, meja, kursi dan almari. Kemudian kalau yang sepeda tadi berarti produknya adalah sepeda dan aksesoris sepeda. Betul. Kemudian kalau yang makanan minuman ya produknya ya menjual di sini aneka minuman. Tadi ada fresh milk, ada kopi, ada jus gitu ya. Kemudian kita masuk ke 203 untuk jenis kepemilikan usaha. Nah, kalau perusahaan bapak atau ibu itu masuk di dalam BUMN atau BUMD, maka silakan dilingkari angka satunya. Tapi jika tidak masuk ke dalam BUMN, maka dilingkari yang non
BUMN. Bentuk badan usaha di sini ada perseroan ya, yang mana mencakup dari TBK, kemudian PT Persero, kemudian ada perseroan daerah dan perorangan. Nah, jadi nanti dibaca dulu perseroan masuk atau tidak panjenengan, nanti bisa dilingkari yang perseroan kalau masuk di bagian perseroan. Kemudian kalau dalam bentuk yayasan dilingkari angka 2, koperasi angka 3, kemudian kalau terkait dengan dana pensiun badan usahanya maka di angka 4, perum atau perumda 5, BUMDes itu di 6, kemudian CV dia masuk di angka 7, kemudian firma bisa masuk ke 8, perdata bisa ke 9, kantor perwakilan luar negeri itu masuk di angka 10, kemudian badan usaha luar negeri 11. Kalau ternyata itu usahanya adalah perorangan, tidak masuk ke semua, bukan PT dan bukan CV, maka bisa dipilih di angka 0, dilingkari. Oke. Selanjutnya di bagian 205. Ya. Di bagian 205 ini terdapat jika R204 itu kodenya 0, jadi kalau panjenengan melakukan pemilihan yang bentuk badan usahanya tadi perorangan, apakah mempunyai laporan keuangan? Ya. Kalau dia itu usahanya perorangan mempunyai laporan keuangannya yang bentuknya seperti apa? Kalau laporan keuangannya itu sudah ada neraca laba rugi, maka masuk di bagian ini 1 ya, sesuai standar akuntansi, ada debit kreditnya. Tapi kalau laporan keuangannya itu hanya sebatas ya laporannya itu cuma diorek-orekan mas, dicatat bahwa bulan Februari itu yang laku sekian 100.000 ditambah 200.000 ditambah 300.000, maka nanti totalnya sekian, itu berarti dia tidak sesuai format dengan akuntansi ya. Jadi tidak punya laporan keuangan secara dia memilih bentuk perusahaannya tadi perorangan. Tapi kalau dia itu perusahaannya perorangan ya, tapi ada laporan keuangannya, cuman dia ya itu tadi tidak sesuai formatnya ya. Formatnya itu tidak di dalam buku tersendiri ya, masih campur-campur, maka dia bisa masuk ke ya tapi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian 206 adalah tahun berdirinya. Kalau ini yang kaitannya dengan cabang ya berarti tahun berdiri dari yang Bapak Ibu pimpin ya. Yang panjenengan pimpin itu berdiri tahun berapa di situ. Kalau jenengan mimpin di Jaya Wijaya ya di Jaya Wijaya itu berdirinya tahun berapa. Ya bisa makanya ini diharapkan untuk membuka siupnya ya. Diharapkan dapat disertai dengan berdasarkan surat izin badan hukumnya. Nanti tertulis di situ biasanya ada tahun berdirinya kapan. Kemudian tahun mulai beroperasinya. Nah, tahun mulai beroperasi kapan? Bisa jadi pada saat tahun berdiri belum tentu dia langsung beroperasi. Ya, bisa jadi tahun berdiri dulu 2010, dia baru beroperasi di tahun 2011 juga bisa. Itu tentunya tahun mulai beroperasi tidak bisa lebih kecil dibandingkan tahun berdiri. Kemudian apakah mempunyai nomor induk berusaha? Jika perusahaan-perusahaan bapak atau ibu itu memiliki NIB, maka dilingkari 1. Jika tidak, maka dilingkari nomor 2, langsung lanjut ke nomor 210 jika tidak. Tapi jika iya, maka bapak ibu bisa melanjutkan ke bagian pengisian nomor induk. Nah, di sini ada pengisian nomor induk berkode 1, maka tuliskan NIB-nya berapa. Kemudian jaringan usaha. Nah, jaringan usaha di sini ada tunggal, kantor pusat, kantor cabang, perwakilan, pabrik atau unit pembantu. Nah,
Jika jaringan usaha Bapak itu tidak memiliki cabang, ya, tidak memiliki kantor pusat, jadi berdiri sendiri satu ya, tunggal, maka nanti jika ini panjenengan milih yang tunggal, langsung mengerjakan 301. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ada 301, lanjut ke identitas pemilik atau penanggung jawab. Tapi jika jaringan usahanya itu adalah punya kantor pusat, kemudian ada kantor panjenengan itu termasuk kantor cabang, kemudian merupakan perwakilan, ya ini biasanya seperti kantor unit, KCP gitu-gitu ya. Kemudian hanya berupa gudang atau pabrik, ya, maka nanti diisikan perusahaan induknya. Ya. Jadi induknya dari KCP atau kantor cabang Bapak itu di mana induknya? Kemudian alamat induknya di mana? RT RW-nya berapa? Teleponnya nomornya berapa? Faksimil, email, dan websitenya apa? Terus dituliskan negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Ngoten nggih? Jadi ini adalah diisi jika kantor Bapak itu merupakan kantor cabang, perwakilan, pabrik, atau unit pembantu. Nah, kalau kantor pusat ya, maka pasti juga punya induknya. Yang tidak mengisi 210 adalah yang tunggal saja. Kemudian nanti kita akan masuk di bagian identitas pemilik atau penanggung jawab.